Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pada vikon yang kedua dan yang terakhir ini, Bu akan bahas penyusunan metode balance scorecard ya. Fokusnya ke situ karena ini menjadi tugas Anda untuk UAS nanti. Sesuai dengan jadwal prodi nantinya akan Anda upload. Dan ini materinya Bu ambil dari jurnal. Anda bisa ambil dari berbagai sumber lain, tapi Ibu lebih suka ambil dari jurnal, karena kalau jurnal lengkap ya. Ada materi, metode, hasil, lalu ada analisisnya. Oke, ini perusahaannya PT Panarisan Pratama, ini perusahaan pemasok alat-alat laboratorium ya. Manufaktur juga ini. Kalau Anda nanti pengen perusahaan bidang jasa, referensinya cari aja. Misal Anda mau menilai universitas ya, berarti cari yang sesuai rumah sakit, cari yang sesuai koperasi, cari yang sesuai bank, cari yang sesuai gitu. Kalau Anda perusahaannya bidang jasa. Tapi kalau perusahaan bidang manufaktur, ya ini salah satunya ini ya. Atau Anda mau perusahaan dagang, Anda bisa cari referensinya, sesuaikan dengan itu karena akan sangat mempermudah Anda dalam penyusunan balance scorecard. Anda bisa cari di Google Scholar, sesuaikan dengan tugas Anda, konsepnya mau perusahaan bidang apa gitu. Oke, ini strategi, map strategi ya. Ini map strategi. Setelah ini bisa Anda dapatkan bagaimana cara membuat map strategi ini dari pengembangan visi misi perusahaan dan analisis SWOT gitu. Jadi dari visi misi perusahaan lalu dipecah untuk dicari indikatornya. Nah, ini indikatornya. Ini rata-rata sudah kita bahas. Pertama, kita tentunya dalam balance scorecard itu ada 4 perspektif ya. Keuangan dan non-keuangan. Ini ada finansial, keuangan, lalu customer, bisnis internal, dan pertumbuhan dan pembelajaran yang sudah kita bahas di pertemuan Vikon 1 dan di setiap forum diskusi sudah kita bahas. Nah, ini adalah map strategi, sasaran strategi, map strategi ya, peta strategi. Ini yang pertama adalah kita lihatnya dari sini dulu karena ini ke atas kan, yang nanti tujuannya untuk mendapatkan laba berkelanjutan gitu, untuk nanti secara kinerja keuangan ini berkelanjutan Anda mendapatkan pendapatan yang tinggi gitu. Oke, kita ke pertumbuhan dan pembelajaran. Ini kayaknya udah Ibu bahas ya di Vikon 1. Poin-poinnya meningkatkan kemampuan dan kapabilitas karyawan. Nanti ini lebih spesifik Anda pada saat buat tabel indikatornya. Ini kan hanya map strategi. Meningkatkan kepuasan karyawan, meningkatkan sistem informasi dan komunikasi di perusahaan itu, mengembangkan organisasi perusahaan yang berkapabilitas. Kapabel gitu, kemampuannya bagus. Yang nantinya ini akan ngaruh ke proses bisnis internalnya gitu. Kalau karyawannya oke, karyawan produktivitasnya tinggi, maka proses internal perusahaan itu juga akan optimal gitu kan. Meningkatkan mutu produk, meningkatkan kualitas proses pelayanan terhadap customer, meningkatkan layanan purna jual, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses, meningkatkan proses inovasi produk. Kayaknya ini udah Ibu bahas juga ya, poin-poinnya nih. Lalu ini tinggal Anda buat alurnya ya. Kalau meningkatkan mutu, pelayanan, layanan tentunya ngaruhnya ke kepuasan konsumen. Ini efisiensi dan efektivitas produk, ini ngaruhnya nanti ke laba kan. Ke pengendalian biaya. Meningkatkan proses inovasi produk. Nanti meningkatkan citra perusahaan atau merek. Mereknya oke, kenaikan jumlah pelanggan naik. Ini nanti membangun loyalitas pelanggan. Oke. Kalau loyalitas pelanggan oke nih berarti banyak pelanggan, otomatis pendapatan perusahaan jadi tinggi.
Nah, ini ngaruhnya ini ya. Kenapa di sini ada pengurangan biaya? Ini atau Ibu lebih suka ke maksudnya pengendalian biaya, bukan pengurangan biaya, pengendalian biaya. Itu sangat penting. Laba itu kan rumusnya adalah pendapatan dikurang biaya gitu. Jadi kita nggak hanya fokus pada omset gitu. Sama lah, ini Ibu nggak bisa coret-coret nih, Ibu pakai kursor, kalau coret-coret jelek ya. Ini biasanya Ibu kan pakai pena ini. Tapi karena ini beda laptop nih, nggak bisa. Pakai pena, pakai kursor Ibu kurang. Jadi pengendalian biaya ini, bukan Ibu nggak lurus. Garis saja nggak lurus kalau pakai kursor. Karena Ibu nggak pernah. Biasanya pakai penanya itu. Oke, ini Ibu nggak coret-coret ya. Ini. Sorry, jelek sekali. Oke. Kenapa pengendalian biaya ini penting? Jadi gini. Ini misal Ibu referensinya yang sederhana aja, simpelnya gitu. Si A pendapatannya 10 juta, gajinya 10 juta. Si B gajinya 5 juta. Kira-kira menurut Anda savingnya banyak yang mana? Yang A. Belum tentu ya. A gaji 10 juta tapi konsumtif. Biaya hidupnya, biaya konsumsinya habis 8 juta. Savingnya cuma 2 juta. Si B gaji 5 juta, biaya konsumtifnya 2 juta. Dia saving 3 juta. Berarti ternyata savingnya banyakkan si B yang gajinya hanya 50% dari gaji si A. Berarti yang salah apa? Yang salah adalah pengendalian biaya. Sama-sama satu kelas gitu. Satu kelas sama-sama lulus, satu kelas lulusnya di tahun yang sama, periodenya sama. Bisa jadi biayanya beda-beda ya, biaya kuliahnya. Kenapa? Karena tergantung pada proses pengendalian biaya gitu. Jadi analisis bisa jadi bukan Anda kurang gaji, bukan, tapi bisa jadi pengendalian biaya Anda yang nggak bagus gitu. Kerja 10 tahun ternyata nggak punya tabungan sama sekali. Jangankan investasi, orang tabungan aja nggak punya. Ini kenapa? Analisis pengendalian biaya gitu. Bagaimana cara menganalisis pengendalian biaya? Dengan pencatatan atau penjurnalan. Anda kan kalau gajian, tahu-tahu habis bingung, habisnya kemana gitu. Pada maling tuyul gitu. Kenapa Anda bingung? Karena nggak ada pencatatan. Itulah fungsinya jurnal. Itu fungsinya Anda belajar akuntansi. Anda catat itu. Bu, ini kan kalau saya pakai M-Banking itu udah ada debit kredit gitu. Uang yang arus kas keluar masuk. Tapi kan nggak jelas untuk Anda beli apa. Makanya itu fungsinya pencatatan dan penjurnalan. Yang nanti untuk apa? Untuk Anda menganalisis mana kebutuhan primer, mana kebutuhan sekunder, mana kebutuhan mana yang bukan kebutuhan tapi hanya keinginan. Itu bisa Anda analisis. Fungsinya untuk apa? Pengendalian biaya. Anda bisa mengendalikan biaya nanti untuk apa? Labanya banyak. Bisa Anda saving, lama-lama Anda buat untuk investasi. Begitu juga di perusahaan. Manajer itu penilaiannya dari apa? Salah satunya adalah dari pengendalian biaya. Jadi nggak berpatokan hanya dari omset atau dari pendapatan, tapi dari pengendalian biaya itu sangat penting. Gitu. Jadi kalau Anda mau nilai orang, jangan dari gajinya aja, tapi dari gaya hidupnya, konsumtif apa enggak gitu ya. Anda bisa analisis diri Anda sendiri, kira-kira nih Anda dalam melakukan transaksi ekonomi ya, itu berdasarkan kebutuhan atau keinginan semata gitu. Oh, ternyata setelah dianalisis nih, pengeluaran saya yang sebulan 2 juta, ternyata rata-rata adalah berdasarkan keinginan, bukan kebutuhan gitu. Oke, itu dari pengendalian biaya dan dari omset kita akan mendapatkan nilai laba bersih. Nilai laba bersih ini yang akan menjadikan keuntungan finansial secara berkelanjutan gitu ya. Oke, itu
sasaran strategiknya ini sebenarnya udah ada ya dalam materi yang Ibu bahas itu. Tapi ini dalam penelitian, Nanti bisa Anda kembangkan lebih rinci sesuai dengan perusahaan yang Anda teliti. Oke, ini penentuan Key Performance Indicator. Ini Ibu ada lembar angket, lembar penilaiannya. Anda juga bisa googling, itu Ibu dari googling juga. Key Performance Indicator ini. Ada lengkap sekali, Anda bisa download ini. Oke, ini sasaran strategik nih. Ini adalah keuntungan finansial yang berkelanjutan ya. Ini indikatornya. Tingkat pengembalian investasi, nilai ROI-nya, laba dibagi total modal, ini nggak usah. Ini rumusnya, tapi Anda kan nggak perlu nilai. Kalau Anda nilai nanti Anda berarti meneliti nih dalam bentuk seperti ini. Anda nilai dalam bentuk seperti ini. Tapi Ibu mintanya kan cuma nanti Anda buat indikatornya ya. Presentasi pertumbuhan pendapatan, rasio biaya operasi, profit margin of sales. Ini nggak apa-apa, nanti Anda tuliskan formulanya meskipun Anda bukan orang keuangan. Meningkatkan kepuasan pelanggan, Anda menghandle komplain pelanggan. Jumlah keluhan terlayani, total kebutuhan terlayani, wah ini lengkap sekali ya. Kenaikan jumlah pelanggan, maksud Ibu kemarin Anda buat kayak gini, nih indikatornya. Ini Key Performance Indicator ini bisa Anda cari di Google banyak sekali dan sangat lengkap. Ini proses bisnis internal, meningkatkan mutu produk, nih gampang ya. Pertumbuhan dan pembelajaran, kepuasan karyawan nih tolong nanti lebih rinci lagi indikatornya. Indeks kepuasan karyawan, tingkat produktivitas karyawan. Nah, ini sangat lengkap sekali ya. Formulanya ini. Indikatornya, cara menilainya. Karena ini jurnal berdasarkan penelitian, makanya metodenya sangat lengkap. Oke, ininya. Penilaiannya udah dia nilai ini berdasarkan angket ya. Ini tadi manufaktur dan jasa. Oke, udah itu. Jadi nanti Anda buat ini. Penentuan baseline target ini. Tabel indikator, Key Performance Indicator. Lalu Anda juga lanjutannya ini. Anda bisa buat ini map strategi. Lalu analisis SWOT, ini analisis SWOT-nya langsung ya. Nanti Bu kasih contoh lagi yang analisis SWOT yang jauh lebih rinci. Lalu Anda tampilkan visi misi perusahaan yang Anda akan teliti. Jadi nanti isi di dalam tugas Anda yang paling pokok, boleh ditambahkan nanti teori segala macam, tapi yang paling pokok Anda akan menampilkan visi misi perusahaan yang nanti Anda akan jelaskan. Visinya apa menurut Anda, dari visi itu, apa hal-hal yang perlu dilakukan untuk pencapaian visi, gitu. Misi juga, apa hal-hal uraiannya itu, hal-hal apa yang harus dilakukan untuk pencapaian misi. Lalu analisis SWOT. Dari visi misi itu Anda buat analisis SWOT. Lalu Anda buat strategi map. Ini ya contohnya. Lalu buat tabel Key Performance Indicator. Oke, itu jadi ada 4 aspek itu di dalam tugas Anda nanti. Ini bisa Anda googling di Google Scholar banyak sekali dan bisa Anda sesuaikan dengan jenis perusahaan yang Anda akan teliti. Oke, videonya sampai di sini, nanti Ibu lanjutkan yang part 2 ya. Ini karena malam jadi serak suara Ibu. Semoga masih jelas terdengar. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum. Salam sejahtera, salam sehat. Terima kasih. Kita lanjut ke part 2.